Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teverde. Hari ini saya akan mengulas satu video yang berasal dari wanita yang punya masalah pribadi. Awal mulanya wanita ini curhat kepada temannya tentang masalah pribadinya. Ya, ternyata temannya balik bilang sama dia, kamu curhat kepada Tuhanmu. Apabila Tuhanmu memberikan solusi, berarti dia Tuhanmu. Apabila kamu tidak mendapat solusi dari Tuhanmu, berarti bukan dia Tuhanmu. Lucu kan, temannya kok nggak ada Allah gitu. Masa orang istilahnya kita ini mau curhat, malah dibalik diejek sama temannya sendiri. Mau tahu dengan kisah selanjutnya? Marilah kita saksikan kisah yang berikut ini. Tahun 2014 kuliah tuh. Terus lagi mau curhat nih sama teman. Kata teman gini, lu kan punya Tuhan, curhat aja sama Tuhan lo. Oke. Terus gue bilang gini, kok sombong banget orang mau curhat malah suruh curhat sama Tuhan. Kan ada ciptaan Tuhan, boleh dong curhat sama ciptaan Tuhan gitu kan. Ya enggak, kalau misalnya mau curhat ke Tuhan lo aja biar lo lebih tenang, katanya gitu. Kalau Tuhan lo nggak bisa bikin lo tenang, berarti ya itu bukan Tuhan, katanya. Oh gitu langsung. Wow, teman dekat sih itu ya masih ya. Teman dekat. Wow, memang temannya ini usil banget. Malah kita ini kan biasanya kalau curhat sama teman atau masalah pribadi kita, pasti temannya kepo apa masalahnya. Ini tidak, temannya malah usil sama dia, suruh dia berdoa sama Tuhannya agar dia diberikan ketenangan. Menurut Anda tuh gimana tuh ya? Ayo kita lanjutkan videonya ini ya. Iya, ngomongnya nyablak banget itu. Nyablak banget. Iya, terus kata aku, iya juga ya. Emang gua nggak tenang sih gitu. Ya udah, terus akhirnya nyari-nyari. Kata dia gini, kalau ada masalah tuh baca kitab, lu bisa baca kitab lu bisa dibaca nggak, katanya gitu kan. Bisa, ya kalau baca kitab baca aja gitu. Pasti nanti ada tulisan Tuhan lo bilang gini, Allah itu esa bukan ada 3. Sial. Itu langsung kayaknya dia emang mau mojokin banget gitu. Oke. Mau mojokin kalau sering terjadi di pertemanan nih. Iya, biasa kayak bercanda-bercanda yang itu yang kurang menjurus ya. Menjurus. Ya udah, akhirnya aku baca tuh. Terus aku baca iya ada di kitab aku tuh Allah itu esa. Jadi gini ya, banyak lah ayat-ayat yang mendukung kebenaran yang dia omongin gitu kan. Oh iya benar juga. Terus aku mikir gini, aku kan lagi ada masalah rumah tangga saat itu. Kok gua udah banyak masalah, semakin gue bener kok gue kayak gak dapet keadilan ya. Yang nolongin gue siapa ya? Orang tua gue gak bisa. Ada sih tapi gak nolong gitu kan. Terus kalau minta tolong sama Tuhan juga ya gak secepat yang kita mau. Kita harus minta tolong sama orang nih gitu kan. Nah terus yang temen aku yang ngomong itu tuh mereka tuh kayaknya santai-santai aja gitu. Mereka ngaji, terus santai, mau punya duit nggak punya duit, diledek orang. Gue nggak harus dipandang orang dari penampilan gue, status gue apa gitu kan. Terus kok kayaknya mereka tuh yakin banget ya sama Tuhannya, habis gitu kan. Terus nggak mikirin status sosial. Kalau gue dulu kan selalu diajarin kita tuh harus keren, kita tuh harus ini harus itu gitu. Ya, itu emang mendukung banget sih, mendukung emang harus. Itu penampilan tuh harus nomor 1 juga. Cuman maksudnya perasaan tuh nggak harus, nggak, kadang kalau kita lagi kacau mana bisa sih penampilan nggak bener gitu kan. Ya udah, terus udah kayak gitu mempelajari dulu kitab sendiri mempelajari dulu selama 6 bulan lah. 6 bulan itu jadi pas masuk Islam tuh udah sebelumnya tuh udah kepo gitu kan. 6 bulan pelajarin dari Alkitab. Terus tiba-tiba di bangku kuliah di kelas ada kayak perinan surat Al-Isra yang Nabi Isa tuh bukan Tuhan gitu-gitu. Dari teman tuh berarti ya? Enggak, tiba-tiba kan kita kuliah bebas duduk di mana aja. Iya. Terus tulisan gitu. Ini apa kayak perinan gitu loh. Satu bindel gitu. Apaan sih, langsung buang aja gitu. Kan kita masih Kristen gitu. Dah. Terus
tiba-tiba pas lagi Natal tuh kan suasana mau Natal tuh tiba-tiba tuh pas lagi ini pohon Natal ini ada suara azan, Tuhan itu satu, sembahlah Allah gitu. Ih apaan sih gitu kan, gue kayak dihantuin ini deh, dihantuin sama itu Menjemput hidayah sih iya sebenarnya. menjemput hidayah. Terus ya udah, akhirnya aku minta tunjuk kalau emang benar Tuhan itu bukan Tuhan aku yang itu, tolong deh kasih petunjuk apa kek gitu. Nah terus ini sih kedengarannya kayak apa sih lu gitu kan, gak jelas. Itu ada lafaz Allah itu loh. Dulu kan masih ada lafaz biasa tuh. Di situ ada lafaz Allah sekali. Terus di atas jembatan Mitra Kemayoran Oke. ada lafaz Allah juga. Awan. Awan. Oke. Padahal kan nggak tahu lafaz Allah gimana. Cuman kok gue tahu ya itu lafaz Allah. Padahal kan gue nggak pernah mempelajari itu lafaz Allah gitu. Terus itu satu petunjuknya. Mungkin kata orang kan biasa aja kali lafaz Allah, Ya, sering betul, itu betul. kebetulan. Boleh itu. Ya menurut lu kebetulan, menurut gue mah itu Iya, petunjuk karena gue udah Beda-beda doa. kan. Karena gue udah doa, gue udah minta gitu. Terus petunjuk. Oh iya, nanya ke Ustadz juga. Udah nanya sama Ustaz. Kan kata temen kuliah bilang gini, coba deh lu ke Sunda Kelapa kalau lu kurang yakin, lu ikut kajian kristologi. Oke. Di situ ada Ustadz Kainama waktu Iya. itu. Ustadz Kainama ikut kajian kristologi, segala macam, ada pelajaran Hindu, Buddha, apalah di situ Kristen. Terus ikut, ternyata ini ayat-ayatnya ditunjukin semua. Oh iya ya benar ya. Ya udah, akhirnya ya udah aku putusin buat, oh iya belum. Aku bilang gini sama temen aku nih, Yesus tuh Tuhan. Jadi kalau lu Tuhan lu tuh gak kelihatan, kalau gue kelihatan. Kalau Yesus Tuhan, lu bisa bilang Yesus Tuhan tuh kenapa? Karena dia kan nggak punya bapak, langsung dia nggak ada gitu. Terus aku bilang gini, temen gue bilang gini, lah berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Iya, betul. Logikanya ya. Iya logika. Iya juga ya. Berarti Nabi Adam juga Tuhan dong. Ya emang baru sadar gitu. Kok gitu ya, bener ya, berarti gue selama ini nganggap Yesus Tuhan gak punya bapak, langsung dijreng roh kudus. Kok Nabi Adam juga berarti lebih kudus lagi dong, Kan ditiupin roh juga. tiupin roh juga, nggak ada ibu juga, mau ngadu apa. Ya udah akhirnya mutusin karena ngeliat awan itu. Wah kayaknya Tuhan memberi reaksi nih. Ya Kasih petunjuk banget nih gitu ya. Memberi reaksi, dikasih petunjuk banget nih kayaknya. Dah coba masuk. Lu belum tahu Nabi Muhammad, belum tahu apa-apa. Sama sekali. Enggak, cuman yang penting menelitinya tuh Yesus Tuhan apa bukan. Kalau bukan, Itu doang triggernya awalnya. Triggernya awalnya itu Yesus Tuhan apa bukan. Oh berarti bukan. Terus Yesus pas disalib juga banyak lah ayat-ayat itu, kalau diomongin panjang ya. Banyak ayat-ayat kayak Yesus bilang jangan sembah aku, sembahlah Bapakku. Jangan, aku tuh nggak bisa nurunin peraturan apapun, aku cuma ngikutin peraturan itu doang gitu loh. Kalau kalau bedah kitab ini maksud kayak nama lah itu ya, bukan urusan aku ya. Yang penting aku sebagai umat Kristen, oh iya benar. Terus yang bikin aku masuk Islam, aku mikir kalau di Islam kan peraturannya jelas. Kalau lu nggak dikasih nafkah, lu bisa cabut. Jadi istri bisa cerai. Kalau di Kristen enggak. Tahan sudah aja. dipersatukan itu ya. Tahan aja. Tapi Itulah di agama kita kan seperti itu. Kalau memang suaminya sudah tidak nafkah, ya si istrinya bisa menggugat. Tapi ungkapan dari wanita ini di agamanya itu tidak bisa, disuruh bertahan. Apa bisa seorang lelaki tidak memberikan nafkah, kita si wanita untuk mau ingin bertahan? Ada juga yang kayak begitu. Kayaknya tidak mungkin lah. Pasti pada umumnya kan kita ini berumah tangga ini pasti ingin sanam pangan itu dia tercukupi. Kalau apabila tidak, ya pastilah wanita siapapun akan berpikir-pikir untuk jalani hubungan ke depan. Oke, marilah kita lanjutkan. ngapain kalau misalnya bertahan tapi malah nggak bahagia gitu. Misal di Islam poligami gitu. Kalau lu
bukannya gimana ya, gue setuju sama poligami Hmm. daripada diselingkuh. Iya. Nah, mungkin orang bilang, Hmm. lu mana mau sih punya Ya, suami betul. di poligami, Iya. karena Iya. dulu pernah menikah. Hmm. Jadi gue udah ngerasain gimana orang menikah tuh gimana, Mm-mm. Ya. lika-likunya gimana. Karena emang udah Allah ngasih aturan itu tuh udah diatur, kita tuh nggak tahu. Islam tuh udah ngatur banget secara psikologinya, ada buat perasaan, biologi, kebutuhan biologis ada, Mm-mm. matematika untung rugi di sedekah ada, Ya. fisika juga ada, pokoknya semuanya ada di situ. Bikin ini lengkap banget ya. Ini kayaknya gue harus masuk, maksudnya. Terus ini yang paling mungkin receh ya buat orang ya. Dulu kan gue kalau ke gereja tuh pakaiannya Oh, seksi. mm-mm, Menarik. suka berantem. Ini nggak usah munafik ya. Iya. Suka berantem sama pasangan. Kan kita kalau ke gereja boleh sama pasangan dong. Mm-mm. Ih, lu ngeliatin cewek itu ya. Oh, oke. Bener dong. Mm-mm. Aku bandingin. Ini maaf aja ya, ini kan pengalaman pribadi. Pribadi. Bukannya semuanya harus setuju. Iya. Aku bandingin nih, kalau umat ini pakaiannya begini, aku begini, ini begini, yang benar yang mana sih? Oke. Itu juga jadi pertanyaan. Terus aku pikir kalau di Islam tuh semuanya ketutup. Secara biologis kebutuhan manusia itu mencegah orang jadi ngelihat. Iya. Males gue ngeliat lu ketutup. Ya dong. Iya. Nggak usah munafik, ya kan? Terus kayaknya ini benar. Tapi biarawati juga ketutup. Kenapa lu nggak Katolik aja? Iya nggak? Kalau biarawati nggak boleh nikah. Sedangkan secara biologis itu butuh baru nikah. Ya, gitu. Jadi gue pikir itu Islam harus gue pilih. Oke. Itu berapa lama proses berpikir, membandingkan, mengoreksi atau kita? Oh, ini pilihannya Sampai Islam. sekarang. Sampai sekarang prosesnya. Sampai sekarang pas syahadatnya itu pas mikir kalau Yesus bukan Tuhan, langsung syahadat. Oke. Secara keyakinan ketuhanannya dulu nih gitu. Karena hebat banget kalau orang masuk Islam udah tahu tentang Islam semuanya. Iyalah, apalagi Iya kan kan? bener-bener kayak baru lahir, Nah. bener-bener nggak tahu apa-apa. Hebat banget orang masuk Islam terus udah yakin itu Allah Tuhan gue. Udah tuh Nabi Muhammad semuanya. Gak mungkin orang masuk Islam tuh pasti ada dorongan atau ada apa baru tahu, baru nanti dia belajar. Pas dia udah masuk Islam baru dia belajar. Nah, saat belajar itu yang paling menentukan dia yakin sama Islam atau enggak. Oke, sekian dan terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga diberikan kesehatan, hidayah. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat video ini. Video ini tidak membandingkan agama lain satu agama lainnya agama yang lain. Video ini cuma membuat kita bertambah kuat keimanan, keyakinan kita untuk itu. Oke, selamat bertemu di kemudian hari di channel ini. Semoga video ini jadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.